Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita. Ya, kita udah mempelajari filsafat ya, yang artinya filsafat itu mencari kebenaran dengan berpikiran logis. Jadi saya membaca dari bagian latar belakang masalahnya dulu. Manusia itu adalah subjek pendidikan yang sekaligus pula sebagai objek pendidikan. Salah satu perannya sebagai subjek pendidikan manusia, khususnya itu di usia dewasa, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara moral, manusia berkewajiban atas perkembangan pribadi generasi penerusnya. Secara garis besar, pandangan terhadap hakikat manusia dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu satu, pemikiran dari orang timur yang mengambil agama sebagai pedoman dasar dalam merumuskan teori, dan di lain pihak pemikiran orang barat yang tidak terikat apapun dan lebih kolektif juga berkembang pesat. Manusia itu menyadari bahwa dirinya sangat berbeda dari binatang apapun, tapi memahami siapa sebenarnya manusia itu bukan persoalan yang mudah. Baiklah, saya akan membahas pada proses penciptaan manusia dahulu. Penciptaan manusia sebelum dijelaskan menurut pandangan ilmu pengetahuan umum, Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menjelaskan perihal kejadian tersebut dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah Al-Mu'min ayat 40 sampai 67 bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam. Jasmaninya berproses dari saripati tanah. Tumbuh-tumbuhan menghisap saripati tanah itu dan hewan memakan sebagian tumbuh-tumbuhan. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini berarti ke dalam tubuh manusia telah masuk unsur saripati tanah. Proses kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang dikeringkan, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah tiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, At-Tayyib, yang membuat sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Quran surah As-Sajdah. Bagian B, proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surah Yasin ayat 36. Baiklah. Saya akan beralih ke tujuan, fungsi, dan tugas penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia itu seperti yang kita ketahui itu adalah untuk menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Dan fungsi penciptaan manusia itu sendiri adalah manusia itu sudah jelas diutus ke bumi sebagai khalifah. Status dasar manusia mempelopori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai khalifah. Jika khalifah itu diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah itu yang seperti ditetapkan Allah, yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama manusia dan hamba Allah. Dan tugas penciptaan manusia, seperti di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 21, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan pengertian manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia sebagai wakil Tuhan. Manusia juga diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, dan menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk Allah di muka bumi. Ada dua peran penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya perusakan yang
Kemakmuran bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sudah seharusnya kita menjaga kelestarian bumi. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusia sebagai sumber daya manusia. Manusia sebagai makhluk. Bagian kedua, manusia diciptakan Allah agar menyembah kepadanya. Kata menyembah itu berarti beribadah atau menyadari mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah. Implikasi manusia terhadap pendidikan. Itu di bagian C. Implikasi adalah suatu keadaan di mana manusia ikut dalam sebuah keterlibatan, misalnya dalam sebuah penelitian yang memungkinkan menimbulkan sebuah manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Untuk tujuan itu maka harus memahami filsafat pendidikan Islam, karena ia menjadi dasarnya dan sekaligus mengarahkan tujuan. Oleh karena itu menyangkut permasalahan filsafat, maka dalam pola dasar pendidikan Islam itu mengandung pandangan Islam tentang prinsip-prinsip alam raya, prinsip kehidupan manusia sebagai pribadi, dan prinsip kehidupannya sebagai makhluk sosial. Ketiga prinsip tersebut melibatkan pembahasan secara menurut istilah teknik filosof berturut-turut sebagai berikut, yaitu yang pertama ontologi yang membahas tentang asal-usul kejadian dalam alam nyata di balik alam nyata. Yang kedua, epistemologi yang membahas tentang kemungkinan manusia mengetahui gejala alam. Yang ketiga, aksiologi yang membahas tentang sistem nilai-nilai dan teori nilai atau yang disebut etika. Tujuan manusia dalam pendidikan menurut Syekh Az-Zamuzi adalah untuk memberikan tekanan yang kuat terhadap akhlak dibandingkan intelektual. Tujuan pendidikan menurut Syekh Az-Zamuzi ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebahagiaan di akhirat, memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam serta mensyukuri nikmat Allah. Pendidikan Az-Zamuzi ini terletak titik tekannya yaitu pada akhlak, dan aspek-aspek pendidikan itu amat sangat penting dan dampak dalam karyanya. Sebentar. Pendidikan akhlak yang ditekankan Syekh Az-Zamuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim dapat dibagikan menjadi 3 kategori, yakni akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada ilmu. Akhlak kepada Allah, hendaknya seorang guru dan murid dalam belajar mengajar diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi saja. Nah, itu menyerahkan juga urusan duniawi kepada Allah dan serta memohon petunjuk kepadanya. Yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia, khususnya akhlak murid terhadap guru, di mana guru dipandang sebagai pribadi dihormati, baik dikala Syekh Az-Zamuzi masih hidup maupun sudah meninggal. Yang ketiga, akhlak kepada ilmu, menghormati ilmu, salah satunya dengan menghormati kitab. Seorang santri dilarang memegang kitab kecuali dengan keadaan suci. Menurut pemikiran Syekh Az-Zamuzi tentang implikasi manusia terhadap pendidikan, yakni kewajiban belajar itu wajib bagi manusia. Sebagai pelajar muslim harus memiliki niat, karena niat adalah suatu kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Niat baik buruk, sebaliknya bagi penuntut ilmu dalam belajarnya berniat mencari ridho Allah, kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan diri sendiri dan sekalian orang-orang bodoh, mengembangkan agama dan mengabdikan Islam, sebab keabadian Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Sedangkan berbuat zuhud dan takwa itu tidak sah jika tanpa ilmu. Sekian pemaparan makalah saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah telah membahas materi kita pada hari ini. Kemudian saya berikan kesempatan untuk pemakalah menjawab pertanyaan dari Muhammad Harun yang telah di-list sebelumnya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Pertanyaan Harun adalah bicara tentang Nabi Adam beserta keturunannya dan pendidikan yang paling pertama direalisasikan pada zaman. Apakah zaman Nabi Adam pengajaran sudah ada atau pada nabi-nabi yang lain? Saya akan mencoba jawab ya Harun. Ini menurut yang saya baca tadi. Harun bertanya bagaimana pendidikan pada zaman Nabi Adam. Dalam proses pendidikan itu Allah merupakan sumber pengetahuan,
Allah mengajarkan nama segala sesuatu, memberikan potensi-potensi kemampuan dasar kepada manusia untuk dikembangkan nanti ketika ada di bumi. Sedangkan Nabi Adam itu adalah muridnya yang menerima pengetahuan tersebut melalui transmisi keilmuan yang berupa ilham. Sedangkan materi pendidikannya bervariasi mulai dari nama-nama segala sesuatu, penanaman nilai-nilai. Jadi menurut saya di zaman Nabi Adam itu pendidikan yang diterima Nabi itu melalui ilham dari Allah langsung. Tadi saya sempat membaca Allah memberikan wahyu kepada Nabi untuk mengajarkan nama-nama benda dan nama-nama malaikat. Setelah Nabi memahami, Allah menyuruh Nabi Adam mengajarkan ilmu tersebut kepada malaikat untuk menguji apakah Nabi Adam termasuk orang yang beriman atau tidak. Lalu di situ sebentar ya. Lalu setelah itu setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, Allah juga memberikan proses pendidikan yang dimulai dari perencanaan yang dilakukan. Allah itu menggunakan setting biologis dan pengamatan langsung pada lingkungan. Jadi Nabi Adam itu dikatakan pernah tinggal di surga lalu diturunkan ke bumi. Hal tersebut tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Jadi ketika Nabi di surga, Nabi sudah mengetahui berbagai macam ilmu ketika ada di surga dan Nabi mengimplementasikannya itu ke bumi. Jadi secara tidak langsung Nabi itu belajar dari pengalamannya, dari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, dan juga Allah memberikan potensi kepada setiap manusia termasuk Nabi Adam. Jadi Nabi Adam juga lebih sering survei langsung untuk melihat benda-benda dan dia mempelajarinya secara langsung. Jadi menurut saya itu jawaban yang menurut saya untuk pertanyaan Harun tadi. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih kepada pemakalah telah menjawab dari pertanyaan saudara Harun. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan dari? Saya mau ini. Silakan, Harun. Boleh kan? Tadi saudara Sri Kandi bilang Nabi Adam itu dari surga itu emang sudah tahu gitu kan? Iya. Iya. Nah, jadi sedangkan kalau kita nih dalam ilmu tasawuf, saya baru belajar dan juga baru baca-baca, ketika ruh kita sudah pindah ke alam dunia itu Allah lupakan semua. Coba. Jadi gimana coba? Tadi sudah saya jelaskan Harun, penciptaan Nabi Adam itu dimulainya dari saripati, dari tanah. Jadi dia bukan dari alam ruh kandungan gitu loh. Jadi Nabi Adam itu dibentuk dari tanah dan dihembuskan ruh kan. Tunggu dulu. Jadi kan setelah Nabi itu diciptakan di surga tidak lagi kecil, tapi langsung dewasa. Ya kan? Karena dia di sana juga Nabi memiliki ilmu dan bekal yang ada di surga. Karena satu kesalahan dia diturunkan ke bumi. Jadi menurut saya saat itu Nabi sangat ingat jelas kejadian yang ada di surga gitu. Berbeda sekali kalau Nabi itu dilahirkan lalu diturunkan ke bumi, mungkin Nabi saat itu lupa. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang dewasa, diciptakan langsung oleh Allah dengan ingatan yang kuat lalu diturunkan ke bumi. Saat itu menurut saya ingatan dia tuh sangat kuat gitu, bukan seperti